ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 7 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 24 Mei 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Firdaus Majalengka, Jawa Barat dalam sebuah kultum kuliah 7 menit setelah salat subuh. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, hafani Allah wa iyyakum. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Firdaus yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Ibnu Khuzaimah bahwa sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Kunna idza faqadna ar-rajula fil fajri wal 'isha asa'na adh-dhanna bihi." Kami, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, apabila tidak mendapati seseorang pada salat subuh dan pada salat isya, maka kami berprasangka buruk terhadap orang tersebut. Apabila kami tidak mendapati seseorang tidak salat subuh dan tidak salat isya, maka kami berprasangka buruk terhadap orang tersebut. Yang dimaksud dari perkataan ini adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu secara aklamasi di tengah-tengah mereka bahwa apabila ada seseorang yang tidak mengerjakan sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah, maka diprasangkai, ditenggarai bahwa dia adalah seorang munafik akbar, sebagaimana ayat Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik, mereka menipu Allah, dan Allah membalas tipuan mereka jika mereka bangun mendirikan salat, bangun dalam keadaan malas. Begitu juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, athqalus salawati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul 'atamah. Salat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Oleh karena itulah, pada kesempatan kali ini kita ingin selalu memotivasi diri kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ada beberapa bisyarah, kabar gembira bagi yang senantiasa menjaga salat subuh secara berjamaah. Yang pertama adalah cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kita tahu salah satu yang diperlukan oleh seorang hamba nanti di hari kiamat adalah cahaya.
untuk berjalan di atas sirat yang gelap, licin, menggelincirkan, tipis, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Maka bagi siapa saja yang selalu menjaga salat subuh berjamaah, dia akan mendapatkan cahaya, dan cahaya tersebut akan dia dapatkan secara sempurna nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi yang menunjukkan akan hal ini dari Buraidah bin Al-Husayn Al-Aslami radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'in fi dhulami ila al-masajid bin nuri tami yaumil qiyamah." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki di dalam kegelapan menuju masjid-masjid. Tadi saya jalan dari rumah sampai masjid berjalan kaki. Ini salah satu penyebab mengapa tadi dipilih jalan kaki. Di dalam kegelapan menuju masjid-masjid, dengan dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Berarti pemahaman balik mafhumul mukhalafah dari hadis ini adalah yang tidak berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid pada salat subuh, dia tidak akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Dan hadis ini menunjukkan al-jaza min jinsil amal, yang artinya pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan. Ketika di dunia seseorang taat kepada Allah, dia jalan di kegelapan untuk taat kepada Allah, di hari kiamat dia akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabar gembira yang kedua adalah orang yang melaksanakan sholat subuh terutama berjamaah, maka apabila dia mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, berarti itu lebih baik daripada dunia dan seisinya dari pahala yang dia akan dapatkan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raq'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kabar gembira bagi orang yang melaksanakan sholat subuh dan sholat subuhnya secara berjamaah, otomatis dia mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, maka pahala yang dia dapatkan adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maksudnya? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di dunia ini, baik itu di atas muka bumi atau di udara, di lautan, di dalam tanah, maka semuanya penuh dengan kekayaan. Semuanya penuh dengan kekayaan. Dan mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh mendapatkan kekayaan pahala yang berlimpah, yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa 2 rakaat sebelum subuh hanya 2 rakaat. Tidak boleh seseorang menambah, meskipun dia mengatakan saya habis tidur semangat, kemudian setelah 2 rakaat sebelum subuh, kemudian dia tambah lagi 2 rakaat, dia tambah lagi 2 rakaat sampai menunggu iqamah. Maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sebelum subuh hanya mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Pernah kejadian Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, seorang tabi'i, beliau melihat ada orang yang habis mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Beliau mengerjakan 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Maka kata Abdullah Sa'id bin Musayyab rahimahullahu taala bahwa
jangan engkau mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian orang tersebut bertanya, ayyu'adzibunillahu 'ala shalah? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menyiksaku karena aku sholat? Ini kan baik, sholat. Maka Sa'id ibn Musayyab, seorang tabi'i rahimahullah, beliau berkata, la yu'adzibuka 'ala shalah, walakin yu'adzibuka 'ala khilafis sunnah. Tidak, Allah tidak menyiksamu karena kamu sholat, tetapi Allah menyiksamu karena engkau mengerjakan ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira yang ketiga yaitu orang yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, dia akan memanen pahala yang sangat banyak. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi ila al-masjid, kutiba lahu bi kulli khutwatin yakhtuha 10 hasanat, wal qa'idu fil masjid yantadhiru as-salata kal qanit, wa yuktabu min al-musallin hatta yarji'a ila baitihi." Yang artinya, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid, dituliskan untuknya setiap langkahnya yang dia langkahkan 10 kebaikan. 10 kebaikan. Dan orang yang duduk di masjid menunggu sholat seperti orang yang sedang sholat dengan khusyuk, dan dituliskan untuknya termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Jadi sekarang kita sholat dari rumah, jalan kaki, kemudian setelah sholat kita menunggu lagi seperti orang yang sholat sampai kita pulang ke rumah. Ini adalah pahala yang sangat besar yang didapati oleh orang yang sholat subuh secara berjamaah. Kemudian di dalam hadis yang lain dari riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum ma qa'ada yantadhiru as-salata fi salatin ma lam yuhdith, tad'u lahu al-malaika Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu." Yang artinya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidaklah duduk menunggu salat di dalam salatnya selama dia tidak berhadas, maka para malaikat akan mendoakan untuknya, "Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, rahmati dia." Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Setelah sholat subuh atau setelah 2 rakaat sebelum subuh, kemudian kita duduk, kemudian setelah itu kita sholat subuh, kemudian kita duduk lagi. Selama itu malaikat akan mendoakan 2 hal tadi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini adalah panen pahala bagi orang yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kabar gembira yang keempat yaitu orang yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah berarti dia disaksikan oleh para malaikat. Apa makna disaksikan? Para malaikat akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, di hadapan para malaikat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat akan bersaksi dengan memberatkan pahala bagi orang yang sholat subuh secara berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan. Yani maknahu tashhaduhul malaikat. Maknanya adalah disaksikan oleh para malaikat. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tajtami'u malaikatul lail wa malaikatun nahar fi salatil fajr." Berkumpul malaikat malam dan malaikat siang pada salat subuh. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, silahkan baca ayat Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh disaksikan oleh malaikat. Dan sebuah kaedah di dalam persaksian malaikat bahwa kalau malaikat sudah bersaksi, maka itu tidak gratisan,
pasti ada keistimewaannya. Seperti misalkan Allah berfirman tentang Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat pada Lailatul Qadar dan juga Jibril alaihissalam turun ke langit dunia. Bahkan jumlah malaikat yang turun pada saat itu, inna adadal malaikah fi tilkal lailah ka'adadil hasa. Sesungguhnya jumlah para malaikat pada malam tersebut seperti jumlah pasir-pasir yang ada di atas muka bumi ini. Dan itu tidak gratisan. Itu tidak gratisan. Seperti tadi, malaikat mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Arti perkataan saya tidak gratisan, berarti di situ banyak pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kabar gembira yang kelima, yaitu orang yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, maka dia akan mendapatkan salah satu amalan yang menyebabkan ia masuk ke dalam surga dan jauh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Yang artinya tidak akan pernah seseorang diceburkan ke dalam neraka, siapapun dia, yang selalu mengerjakan sholat sebelum matahari terbit dan sholat sebelum matahari terbenam. Sholat sebelum matahari terbit adalah sholat subuh, dan sholat sebelum matahari terbenam adalah sholat asar. Tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, sebesar apapun dosanya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, "Man shallal bardaini dakhala jannah." Barang siapa yang salat dua salat dingin, pasti masuk surga. Apa dua salat dingin? Seperti salat subuh yang tidak ada belum sinar matahari, dan seperti salat asar yang tidak ada juga sinar matahari yang terik karena sudah mau tenggelam. Ini adalah kabar gembira yang kelima. Kabar gembira yang keenam, dan ini luar biasa. Ini luar biasa, yaitu ru'yatullah azza wa jalla. Yaitu di hari kiamat, orang yang senantiasa selalu menjaga salat subuh berjamaah, dia akan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar masuk surga, akan tetapi ziyadah, pahala tambahan, pahala bonus dari masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Orang-orang yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan husna. Dia akan mendapatkan husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan atau menafsiri ayat ini, yang dimaksud dengan tambahan adalah melihat wajah Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid." Para penghuni surga mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalam surga, dan kami memiliki tambahan. Tambahan pahala, bonus pahala di dalam surga bagi penghuni surga adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat wajah Allah di dalam surga adalah kenikmatan yang paling dicintai oleh seluruh penghuni surga. Oleh seluruh penghuni surga. Ada sebuah riwayat, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga, kemudian Rasul SAW bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, "Ya ahlal jannah, hal radhitum?" Wahai penghuni surga, apakah kalian ridha dengan nikmat yang aku telah berikan ini? Kemudian penghuni surga berkata, "Wa ma lana la narda." Kenapa kita tidak ridha? "Laqad bayyadta wujuhana wa najjaitana minan nar." Kenapa kita tidak ridha dengan nikmat ini? Sungguh engkau telah menjadikan wajah-wajah kami bercahaya, kemudian engkau menyelamatkan kami dari api neraka.
Itu sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Karena seluruh manusia akan melewati neraka. Tahu dia bagaimana neraka ini. Ketika jalan di atas sirat. Karena sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan di bawahnya neraka jahanam. Maka ketika diselamatkan dari api neraka, dia sangat bersyukur. Kemudian Allah berfirman lagi kepada penghuni surga, hal azidukum, apakah aku tambahkan bagi kalian? Mau nggak aku tambahkan kepada kalian? Kemudian para penghuni surga mengatakan, ayyu syai'in afdalu min hadha? Adakah nikmat yang lebih indah daripada ini ya Allah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala yakshiful hijab. Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya. Kemudian akhirnya penghuni surga melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi laisa syai'un ahabba ila ahli jannah minan nadhari ila rabbihim." Demi Allah, tidak ada sesuatu nikmat di surga yang paling dicintai oleh penghuni surga dibandingkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, wajah yang mulia, wajah dari zat yang selama ini kita sembah, wajah dari zat yang kalau seandainya kita sedang sedih, resah, gelisah, kita ambil air wudhu, kita sholat, kita berdoa kepadanya, dan kemudian hati kita menjadi tenang. Wajah dari zat yang selama ini kita ruku dan sujud karenanya, wajah dari zat yang kalam-kalamnya kita hafal dan kita jaga hafalan kita. Wajah dari zat yang menenangkan hati kita yang sedang resah, gelisah. Kita rindu ingin bertemu dengan zat tersebut. Selama ini kita hanya minta-minta saja dan selalu dikabulkan. Bahkan kadang-kadang yang kita tidak minta dikasih sama Allah. Bahkan kadang-kadang yang kita minta ditambah dari permintaan kita. Mana zat tersebut? Mana zat tersebut? Mana wajah zat tersebut? Rindukanlah ingin bertemu dengan Allah. Salah satu cita-cita seorang manusia yang paling utama adalah an-nadharu ila rabbih. Ingin bertemu dengan Allah, rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Barang siapa yang mencintai, ingin bertemu dengan Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala sangat ingin bertemu dengannya. Rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat di surga dari semua nikmat yang ada di surga mengalahkan nikmat bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menjaga salat subuh berjamaah, dia akan mendapatkan pahala bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna al-qamar la tudamuna fi ru'yati." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama. Kalian tidak akan berdesak-desakan melihatnya. Di sini yang disamakan adalah cara melihatnya. Bukan berarti Allah seperti bulan, tetapi cara melihatnya. Kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana cara kita melihat bulan, yaitu tidak berdesak-desakan. Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat oleh hamba-hambanya yang beriman. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Maka jika kalian sanggup untuk tidak pernah meninggalkan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari, yaitu salat subuh dan salat asar, maka jangan pernah kalian tinggalkan. Yang ketujuh,
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan yang kita kerjakan tadi masuk ke dalam hadis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia seakan-akan mendapatkan pahala salat semalaman suntuk. Salat semalaman suntuk. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man shalla al-isya'a fi jama'ah faka'annama shalla nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'ah faka'annama shalla al-laila kullah." Barang siapa yang salat Isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia salat setengah malam. Dari mulai terbenam matahari sampai pertengahan malam. Itulah pahala bagi orang yang mengerjakan salat Isya secara berjamaah. Dan barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia salat semalaman suntuk. Dari mulai waktu maghrib sampai waktu subuh. Dan jarang ada manusia yang bisa mengerjakan salat seperti itu. Bisa seseorang mendapatkan pahala salat seperti itu ketika dia mengerjakan salat subuh berjamaah, dia akan mendapatkan pahala seperti orang salat semalaman suntuk. Yang kedelapan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah, maka dia akan didoakan oleh para malaikat, dan malaikat doanya kabul. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fajra fi jama'ah thumma jalasa fi musalla, sallat alaihi al-malaikah wa salatuhum alaihi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu." Yang artinya, barang siapa yang salat subuh kemudian ia duduk di tempat salatnya, berarti berjamaah, maka para malaikat akan mendoakannya dan berdoa ke atasnya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, rahmati dia. Yang kesembilan, sebelum terakhir, yaitu orang yang salat subuh secara berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'ah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams, thumma shalla rak'atain, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammatin tammah." Yang artinya, barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, lalu dia salat 2 rakaat, maka baginya mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Timbul mungkin dari semua keutamaan tadi para perempuan. Bagaimana Ustaz para perempuan yang katanya salatnya perempuan di rumahnya lebih baik daripada salatnya di masjidnya, bahkan di Masjid Nabawinya? Maka jawabannya adalah iya. Salat perempuan di rumahnya lebih baik daripada salatnya di masjidnya, bahkan di Masjid Nabawi. Maka kata-kata lebih baik itu lebih baik daripada semua yang sudah kita sebutkan. Semua yang kita sebutkan. Perempuan, kata Rasulullah SAW, wa buyutuhunna khairul lahunna. Yang artinya, la tamna'u ima Allahi masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna. Jangan kalian larang para perempuan untuk pergi sholat berjamaah di masjid-masjid Allah, tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka berdasarkan hadis ini, kalau perempuan ingin sholat berjamaah, maka dia diperbolehkan, dan laki-laki para suaminya tidak boleh melarangnya, asalkan perempuan menjaga adab dan auratnya. Sedangkan kalau seandainya ingin yang lebih afdal bagi perempuan, di rumahnya. Dan ini adalah salah satu hikmah dari syariat Islam, karena perempuan banyak pekerjaan yang ada di dalam rumahnya. Tapi Ustaz, kalau seandainya perempuan mengerjakan seperti yang disebutkan dalam hadis, setelah sholat subuh dia duduk sampai terbit matahari, lalu dia sholat, apakah dia dapatkan pahala
seperti haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Wallahu a'lam. Fadlullahi wasi'. Karunia Allah luas. Maka Fadilat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, perempuan pun kalau mengerjakan sholat subuh di rumahnya, lalu dia duduk sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Yang terakhir, dan ini luar biasa, ini yang saya sebutkan di Semarang kemarin dan saya ulang di sini. Kita semua di zaman-zaman yang sulit ini, ekonomi kadang naik, kadang turun, tidak menentu. Salah satu yang menjadi keresahan bagi sebagian dari kita, semua dari kita, adalah sulitnya mencari rezeki, beratnya usaha di zaman sekarang, keadaan fluktuatif, naik turun, tidak jelas. Ada 7 amalan yang dikerjakan maka akan mencukupkan kehidupan seseorang sampai akhir harinya, setiap harinya. Password, kata kunci dari 7 amalan tersebut adalah perbaikilah waktu pagimu. Seriuslah memperbaiki waktu pagimu. Amalan yang pertama adalah bangun malam, kemudian menjawab azan subuh. Muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, berdoa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Kemudian yang ketiga, salat 2 rakaat sebelum subuh, yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang keempat, salat subuh. Kemudian yang keempat, berdoa di antara azan dan iqamah. Ad-du'a bainal adzani wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Kemudian yang kelima, salat subuh berjamaah dengan keutamaan yang 10 yang kita sudah sebutkan. Kemudian yang keenam, berzikir setelah salat subuh. Kemudian yang ketujuh, berzikir pagi setelah salat subuh. Maka siapa yang mengerjakan ini, niscaya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh ditambah dengan ketika terbit matahari dia sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat isyraq atau sholat awal duha. Dalilnya apa ini? Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ketika setelah selesai sholat subuh, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian beliau mengatakan alhamdulillah alladzi ahallana li hadzal yaum. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan keperluan kita pada hari ini. Dan juga berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Man irka'li arba'an awwalan nahar akfika akhirah." Wahai anak Adam, salatlah untukku di pagi hari 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka aku akan cukupkan keperluanmu sampai sore hari. Intinya, kuncinya, seriuslah menjaga waktu pagi. Jangan terlambat sholat subuhnya, jangan juga terlambat pergi berjamaah sholat subuhnya. Yang ke-10 yang terakhir adalah yang ingin saya maksudkan tadi, yaitu menjamin keperluan seseorang setiap harinya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jundab ibn Abdullah radhiyallahu anhu, "Man shalla salat as-subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kisah. Waktu itu saya masih di Arab Saudi. Bekerja setelah kuliah, saya bekerja sebagai penerjemah dan pendakwah di sebuah instansi. Kemudian kita antara rumah dengan masjid bisa jalan kaki. Dan biasanya di jalan-jalan agak gelap. Setelah selesai salat subuh berjamaah, teman saya keluar. Kemudian para jamaah pun sebagian keluar untuk pergi pulang ke rumahnya. Ada orang yang nancap gas melalui mobilnya, mengenai teman saya tadi, terpelanting beberapa meter. Subhanallah. Baik orang yang menabrak, orang yang ditabrak, dua-duanya dalam keadaan sehat. Bahkan sampai
teman ini mengatakan tidak ada apa-apa. Kata orang Arab Saudi ini, enggak, kita pergi ke rumah sakit. Saya khawatir engkau ada apa-apa di dalam patah atau yang semisal. Diperiksa dari awal sampai akhir. Alhamdulillah. Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 10 keistimewaan dan kabar gembira bagi orang yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga kultum kuliah terserah antum ini yang tadinya 7 menit jadi 17 menit, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.